barangkali Siliwangi. Hai Siliwangi tengah jaga lawang. Pisang bisa beli Pak di toko, Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Simpanan padi yang sekarang mulai langka di setiap desa, tiap RW, yang harus dibangun. Biarkan mereka secara otonom membangun sendiri. Saya tadi di belakang nyampaikan, toh kita harus belajar pada kampung adat di Baduy, di Ciptagelar, di Sinar Resmi, tanpa bantuan PPL, tanpa kepala dinas pertanian, punya varietas padi sendiri, unggul, kemudian lumbungnya penuh, bahkan cadangannya 100 tahun ke depan mereka masih punya padi yang utuh. Dan yang paling menarik hari ini adalah di Baduy tidak ada kepala dinas kesehatan, tapi tidak ada COVID. Artinya kecerdasan itu harus kita utamakan. Kenapa kita tidak cerdas? Karena sekolah kita di luar negeri. Sekolah di luar negeri kita harus mengikuti pikiran orang luar negeri. Orang luar negerinya jualan sama kita, sehingga kita menjadi agen jualan barang mereka. Paradigma inilah yang harus dibangun, termasuk barangkali saya tegaskan di sini, yang berdosa sama petani itu kita. Dululah kita yang merubah pertanian organik menjadi pertanian pestisida. Ibu kok yang punya dosa dulu, ya Bu ya. Tahun 78 zaman PPL gitu kan, pakai motor trail merek Honda. Saya kan ngalamin, suka ikut nanam kacang kedelai gitu kan, gitu loh. Kita yang merubah. Nah tiba-tiba setelah dirubah mereka tergantung, makin banyak kebutuhannya, negara mulai hitung-hitungan. Karena saya tahu negara hari ini ngitung kalkulasinya beda. Mendingan kalau Pak Menteri punya latar belakang pertanian. Kan kebanyakan yang suka ngitung uang tuh nggak punya latar belakang pertanian. Bapaknya bukan petani, bapaknya orang perbankan. Ya dia pendekatannya pendekatan perbankan, tidak lewat pendekatan pertanian. Akhirnya tidak pernah mengerti, salah tafsir, salah kebijakan. Kalau bicara subsidi 33 triliun dianggap kurang optimal untuk petani, saya katakan nalangin duit bank yang dikempang oleh konglomerat berapa jumlahnya? Kan tidak dinikmati oleh rakyat, hanya dinikmati oleh beberapa orang. Ini kan dinikmati oleh jutaan orang, tetapi tetap petaninya harus kita rubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua. Ya longsor. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup derita yang dialami oleh orang Jawa. Negeri ini harus berkesinambungan. Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Logika kita ini terlalu luar negeri. Padahal yang dimakan itu beras dalam negeri. Gak ada itu anak sekolah libur. Intervensi oleh Kementerian Pertanian, suruh anak-anak sekolah nanam padi, suruh anak-anak sekolah beternak, itu bisa. Nganggur anak kita hampir setahun hari ini, ngabisin pulsa. Bilangnya kuotanya dikasih, faktanya nggak nyampe. Ini yang terjadi. Bapak bahan baku? Iya. Nah ini bahan baku apa Pak? Iya. Nah, begini aja, Bapak nggak usah muter itu administratif, kita paham. Ini sesuai nggak dengan Permenan? ya Pak, kalau ini kami periksa cuma barangnya ini. Kami berdasarkan. Bapak punya nasionalisme nggak Pak? Punya Pak. Mau nggak negaranya jadi tempat sampah? Pak, saya nanya. Pak. Terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau tadi ada meninggi, karena ini bagian dari dinamika kita. Dan yang paling utama memang concern kita pada hal yang sangat terlihat dan kasat mata. Sehingga pertama kita ingin ini reekspornya segera. Yang kedua, Permendarnya dievaluasi. Yang ketiga, Kopindo dievaluasi melakukan hubungan pekerjaannya. Karena apa? Bapak ini bertanggung jawab bagi bangsa Indonesia, bagi kehidupan, bukan hanya
persoalan sampah, tapi aspek-aspek lain bisa terjadi di negeri ini. Dan kita jujur, negara kita ini sangat longgar, maksudnya berbagai barang dan kepentingan, dan kita harus jaga negara ini dengan